Paling penting sih, Bapak ngerasa lebih nggak berguna nggak dibandingkan yang bekerja di BUMN? Sama sekali. Coach kasih solusi. Coach Rene, selalu kalau sama Coach Rene itu orang-orang hebat duduk di sini loh. Beruntung kita hari ini, karena sebenarnya ada misi terselubung. Kenapa? Berapa sering sih lo dengar di kawan-kawan yang pernah kita undang juga dan yang lain-lain, kerjalah untuk BUMN, untuk merah putih. Wah, sebentar. Ini Betul, menarik nih. Sebelum kita ke Pak Willy, Pak E. Nah, orang hebat beliau nih, Direktur HRD atau Vice President Unilever loh, guys. Produk-produk Anda yang coba cek kamar mandi Anda pasti rata-rata didominasi sama produk Unilever. Gue yakin dalam keseharian lo berinteraksi paling nggak sama 3 sampai 5 Oke. produk Unilever. Oh iya. Iya kan 3 sampai 5 kan? Iya. Nah, nih gini, mengenai BUMN. Lo kerja di BUMN dong, biar lo dedikasi sama merah putih. Itu kan yang sering kita dengar, bener? Iya. Iya kan? Apakah memang di multinational company ketika kita kerja di sana tidak dedikasi kepada Indonesia, Pak Willy? Nah, langsung kita tanyakan aja ke dia gitu kan. Iya. Karena menurut gue ini butuh jangan diterima mentah-mentah sih. Iya. Ya, dan kita hadirkan orang yang ekstrim bukan BUMN. Wow. Ya kan, ini beliau ini ekstrim bukan BUMN. Karena saya yakin walaupun beliau belum pernah ngobrol sama saya terkait hal ini, yang nawarin banyak. Reputasi beliau itu dikenal banyak. Yang ingin beliau pindah ke BUMN banyak. Sebagai dirut BUMN atau komisaris atau apapun itu. Bisa aja. Ya, tapi kayaknya ada pilihan untuk tetap istiqomah gitu. Kita sebelum kita izinkan beliau untuk bicara, kita kritisi dulu jalur kehidupannya gitu ya. Boleh kita kehidupan bedah profesionalnya. Waduh. Ya kan, lihat tuh. Kita bedah linkin ya. Beliau ini orang nomor 1 yang ngurusin manusia. Kalau masih ingat obrolan kita sebelumnya sama Pak William Sabandar, kan urusan manusia itu 90% dari keribetan organisasi ya. Jadi 90% keribetan itu ada di beliau. Mulai dari Unilever ya, sebagai kalau nggak salah mestinya manajemen trainee ya. Terus jadi HR manager, regional reward manager. Sempat keluar tuh. Tapi keluar juga Citi. Citi itu bukan perusahaan lokal ya. Citi itu perusahaan luar juga sama. MNC juga ya. Terus naik ke atas, terus dan ya kan Unilever naik lagi, sempat pindah ke mana, Australia, Unilever New Zealand, sana ya. ya kan. Terus balik lagi, ya kan. Terus naik lagi, ya kan. Vice President Human Resources. Jadi hampir-hampir kalau darahnya dibongkar itu ya, di black sedikit itu ada huruf U, gitu ada ya. huruf U. Ada Pak huruf U. Willy, thank Coach you for Rene. making it here. Thank you, Coach Rene. Iya kan, help us untuk apa ya? Kasih narasi, bukan narasi tandingan sih, narasi alternatif bahwa untuk bisa berdampak, untuk bisa punya peran itu nggak kepada merah putih tuh ya nggak hanya bisa dimaknai dengan bekerja di perusahaan plat merah gitu. Hormat sih buat mereka yang melakukan itu ya. Walaupun kita juga patut mempertanyakan apakah itu niatnya tulus atau enggak gitu. Karena tantiemnya juga gede loh, bro. Tantiemnya gede ya. Kan gue udah pernah Oh kasih, Pak. iya. Masih ingat nggak waktu itu pembahasan yang Ratusan juta. miliar. Oh, iya. Sorry, maaf ya. Tantiem men. Itu gaji. Salah. Salah. Iya. Nah, sorry. Back to topic ya. Kita kan suka yang ini. Dan menariknya gini, Pak Willy. Gimana caranya dari manajemen trainee dari bawah nih sampai menjadi level atas direktur dan stay di Unilever, dan banyak juga perusahaan yang memang mungkin BUMN itu dari bawah berharap taunya atasnya diganti. Nah, ini mungkin apakah memang sistem seperti ini juga akan sangat berpengaruh dengan kemajuan organisasi gitu. Berarti direkturnya harus yang dari bawah dong, biar mendarah dagingnya dia tahu mendeliver ke marketnya seperti apa. Atau mungkin copot aja atasnya, jangan-jangan dari bawah ini belum layak untuk menjadi direktur. Kita bahas dari awal ya, Coach. Dari awal. Paling penting sih, Bapak ngerasa lebih nggak berguna nggak dibandingkan yang bekerja di BUMN? Sama sekali enggak. Ya udah. I can say Dor, that. langsung ya. Oke, please explain, Pak. Kan ini perusahaan asing, Pak. Thank you very much for the opportunity. Masya Allah. Pak Dery di sini, it's a pleasure bisa bersama-sama di sini. Saya itu bisa dipanggilnya Akang, bukan Bapak. Jadi, Kang Willy. If we rephrase gitu. Iya, tapi gimana Pak ya? Takut saya dosa aja sih. Udah dimaafkan dosanya. Takut dosa gitu kan. Masa manggil Kang gitu kan, niatnya kan siapa tahu kita juga dapat jabatan juga nih. Jadi saya mandi pakai Lifebuoy kok, Pak. Alhamdulillah. Jadi tadi tanpa mengurangi rasa hormat, sebetulnya teman-teman yang bekerja di lembaga-lembaga kepemerintahan di BUMN itu juga
pasti memang ingin mendedikasikan dirinya kepada di situ begitu ya. Tetapi there's the other side seperti Coach Rene tadi tanyakan gitu. Alegasinya kalau begitu apakah dengan demikian is 100 kalau MNC itu 180 derajat dibanding yang kerja di perusahaan nasional, apakah memang begitu demikian gitu ya. Nah ya kita semua profesional at certain point of time dan pasti yang namanya tawaran-tawaran itu selalu ada lah ya. Setiap 1 bulan 2 bulan sekali itu pasti ada. And then you ask, Coach Rene pernah tanya saya, kenapa sih lo lama amat di Unilever? Kagak pernah ditawarin apa gitu kan ya, gitu ya. Nah then you ask, terus kalau keluar tuh apa yang kamu cari sih? Itu selalu my continuous question to myself tuh, apa yang kamu cari? Dan saya bertanya-tanya sejak lama, dan Unilever itu at certain point of time tahun 97, and that's a very long time ago ya. Tahun 97 itu mulai mengajar saya ada pentingnya kamu itu punya mission as a person, pentingnya kamu punya purpose, kamu punya tujuan. Nah, Unilever saat itu global belum mengejawantahkan apa tujuan perusahaan secara publik, tapi secara di Indonesia sudah mulai bahwa diajarkan, kamu baca deh Stephen Covey mengenai 7 Habits of Highly Effective People. Right. Artinya seseorang itu punya purpose, punya mission. Dari situ then I start, okay, I think this is my purpose in life sebagai a person, bukan sebagai karyawan Unilever, sebagai seseorang. Dari purpose itulah kemudian Unilever juga meng-explain here's why kita di Unilever itu exist. Nah, purpose kami adalah ini. Then you start, iya ya ternyata relevan banget. Purpose company ini dengan my own purpose itu relevan banget. Ngefit nih. Fit banget gitu, fit banget. Sehingga ada clarity di yang saya rasakan throughout my career. Ketika ada contradicting interest dari katakanlah perusahaan dan karyawan, dua-duanya itu akan bertanya, is it aligned to our purpose enggak? Our values enggak gitu ya. Dan itu selalu bisa reconcile gitu. Misalnya as simple as kami mengajarkan ke semua karyawan dengan purpose ini, mengajarkan contoh-contoh yang sederhana. Contoh sederhananya begini. Karyawan muda saat hari Sabtu diminta untuk ditelepon bosnya. Dul, lo bikinkan dong ini report gue perlu untuk meeting segera. Sementara dia itu sudah mau mengantar anaknya di mobil, mau mengantar anaknya main bola. Wow. Then there's a struggle kan antara family yang sudah janji dan perusahaan. Kalau orang itu tidak mempunyai value, purpose terhadap keluarganya, pasti dia akan langsung, Mam, kamu aja deh, Umi pergi antar deh anak, aku harus mengerjakan untuk bosku ya. Tapi karena tahu perusahaannya purpose, dia akan bertanya, bos, understand, meetingnya kapan? Meetingnya kapan? Untuk nanti sore. Nanti sore. Saya tuh sebetulnya sekarang itu sudah janji dengan anak dan keluarga untuk nganter si Fulan ini sepak bola. Can I do that afterwards? Itu kita membuat contoh-contoh kepada karyawan itu seperti itu. Diskursus ini terjadi. Pasti terjadi. Dan dibuatkan ruang untuk itu. Jadi bagaimana ke line manager itu, you have to come out say that, bos, bukan gue mau, tapi there's something that I need to do, but don't worry, I will be there ready by that time. Bosnya, sure. Itu 99.999% semua bos di dunia bilang, yes, go ahead. Focus on your family. Focus on your family, dan you get back to me afterwards. Nah, banyak perusahaan itu sebetulnya ingin seperti itu kan, tetapi bertabrakan. Nah, going back kepada your original questions mengenai kontribusi dan lain-lain. Nah, ini bermula dari pentingnya purpose, pentingnya value, yang akhirnya menjadi purpose value perusahaan, dan purpose value perusahaan itu terus-menerus dikomunikasikan. Here's why we exist di Indonesia ini. Inilah kita eksis. Kenapa sih kita hadir di Indonesia ini? Nah, itulah yang kemudian kita reflect. Maybe I should stay longer in this company, karena bukan hanya I bring sesuatu hal yang halal kepada keluarga, tetapi juga there's a great contributions of me working in this company terhadap society and people around us gitu. Betul. Itu saya rasa. Jadi selama ini
kalau boleh dibahasakan yang Pak Willy coba sampaikan, kenapa kerasan di perusahaan multinasional yang notabene bukan perusahaan BUMN, bukan plat merah, adalah karena ada keselarasan antara misi organisasi dengan aspirasi diri gitu ya Pak. Iya betul. Ya betul. cuma cara ngebawaannya dan cara nge-interrupt pegawai gimana Pak? Ketika tadi misalnya ada bos yang minta tolong segera nih ada meeting, report apa segala macam. Tapi mindset mereka kan uang lembur gimana ya? Misalnya, gue dapat apa ya? Berarti gue bisa ganti dong. Senin berarti gue libur ya bos. Itu kan kerap terjadi di kultur-kultur Indonesia begitu tuh Pak. Iya, therefore kita itu selalu mengadvise saya sebagai orang HR to move away from transactions, to move away from transactional relationship. Our culture is built based on trust, based on respect, based on value-value yang kita semua suka. And therefore we are here gitu aja ya. Kali ya. Jadi nggak ingin transactional dan karena itu ketika tadi tapi gue harus kerja lebih malam dan lain-lain, fairness adalah salah satu value yang kita tanpa harus mengkomunikasikan, tanpa harus digemar-gemurkan, dirasakan gitu. Jadi kalau misalnya sorry ya tim saya itu beberapa kali harus pergi ke kampus hari Sabtu karena Minggu nggak bisa gitu ya, ke kampus hari Sabtu, dan they know and I encourage them secara eksplisit diganti hari liburnya itu di hari yang lain gitu. Jadi mereka tuh bilang, Kang, aku hari Senin nggak masuk ya karena itu remember pengganti hari waktu itu kita melakukan apa gitu ya. That's the principle of fairness gitu. Tanpa jangan, tapi juga tidak melupakan the performance culture. Itu. Performance culture itu bukan berarti semua boleh baik banget, semua terserah. No, there is the tujuan yang harus kamu deliver gitu kan ya. Performance culture, tapi kita menggunakannya itu ya, coachnya tahu ini performance culture with heart. There's a performance culture yang strong, tetapi you do it in a way you respect the others, you trust on the values of kedua belah pihak gitu. Jadi it's not that we're not performance culture. Yes, we have very strong performance culture, tetapi dengan fairness, dengan respectful gitu, dengan fairness itu tadi. Nggak gampangin ya coach ya. Ada satu yang menarik ya. Unilever ini bahkan untuk MNC, untuk multinational company itu unik. Jadi bukan ini gue nggak dibayar untuk ngomong ini atau ini, just to be clear gitu ya. Tapi karena pernah ke sana dan melihat sendiri bahwa nggak ada kadang-kadang kan kalau kita ada organisasi punya certain values itu ditulis gede-gede gitu ya. Di mana? Di tembok. Di lobbynya gitu ya. Visi misinya misalnya. Terus ya. Mengedepankan apa? Iya, dan ini itu nggak ada. Terus nggak ada. Terus cara nge-reminder. Nah itu kan yang menarik. Ini makanya salah satu alasan kenapa ini dokumen yang Pak Willy tunjukkan di sini adalah dokumen kunci tentang bagaimana seseorang berperilaku di Unilever. Tapi yang crucial juga, bagaimana mengkomunikasikan dokumen ini tanpa kemudian nggak di setiap pojok lo harus diingetin gitu ya. Salah satu yang paling menarik waktu itu kantor Unilever baru buka. Saya beruntung diajak ke sana untuk ngelihat gitu. Sholat di musolanya. Dan pada saat ada, karena banyak pendatang waktu itu, banyak sandal kemana-mana. Di depan pintu musolanya. Kemudian pas saya selesai sudah ada yang merapikan, dan yang merapikan itu bukan OB ya. Merapikan itu karyawan. Ngerapin orang-orang gitu. Sendal yang berantakan. Gue juga nggak tahu apakah itu emang udah ada titipan gitu ya. Katanya sekarang udah ada tempat untuk meletakkan lebih baik. Tapi wow, menurut saya ini cerminan budaya gitu. Keteraturan itu kan cermin budaya. Kenapa kita serampangan banget di jalan gitu. Yang penting gue sampai rumah lebih dulu. Perkara orang lain gak nyampe rumah tuh bukan urusan gue. Itu kan cara pandang individu yang bertabrakan dengan cara pandang individu lain dan akhirnya membentuk kultur. Nah gimana ya caranya mengatur organisasi? Gak main-main, udah lama. Dan Pak Willy bahkan kemari itu Unilever udah ada. Mulai kerja di Unilever sudah ada. Dan sekarang masih istilahnya estafetnya itu dilanjutkan. Jadi ada kekhususan yang membuat seorang Willy Saelan memilih untuk kayaknya kontribusi saya tetap terjadi bahkan lebih besar di sini, sehingga saya memilih untuk tetap di sini walau alam nanti seperti apa.
Gimana ya Pak ya? Ya, exactly that back kepada yang tadi pertanyaan yang awal banget gitu ya. So kalau MNS itu kontribusinya apa sih di Indonesia itu begitu kan ya? Selain we pay taxes certainly. Oh gitu ya, ya. oke. Dan nggak main-main kita pay taxesnya begitu kita pindah ke Tangerang tiba-tiba tahun pertama dapat piagam. Oh, tiba-tiba menjadi pembayar pajak terbesar di Tangerang. Gitu. Serius Pak? Jangan-jangan Ya, selama ini gak ada yang bayar kan? di kantor yang Jakarta Selatan jadi berkurang jadi nggak enak juga gitu ya. Tapi apart from paying taxes, Tapi kan semua juga bayar taxes, Pak. nah Pak, I don't want to go to Jurang dari Nah tapi there is kewajiban-kewajiban yang secara governance harus kita ikuti, tidak boleh berlawanan dengan hukum, harus selalu ikuti. Tapi ada beyond that one kontribusi yang orang nggak bisa lihat, orang nggak ada bisa diuangkan, di unseen ya Pak. di unseen nggak, itu sangat banyak sekali saya rasa di perusahaan saya seperti Unilever. And I'm proud to say mungkin Unilever ini salah satu di antara sedemikian perusahaan yang sangat memunculkan pentingnya purpose value sebagai bagian dari strategi bisnis dulu ya. Oke. Jadi yang dokumen yang ada ini adalah strategi bisnis. Ah, ini menarik nih Pak, kita bedah aja Pak. This is Unilever Compass namanya strategi bisnis to be global leader in sustainable business, demonstrate to be purpose-led future fit dengan drive superior performance. Again performance ya, bukan nggak ada performance. We want to be winning terhadap competitor gitu ya. Jadi harus ada winningnya. Tapi kemudian if I drill down into our purpose is to make sustainable living commonplace, and we will go apa sih yang dimaksud sustainable living? Kayaknya itu semua orang bicara mengenai sustainability. What do we mean by sustainable living? Yeah. Nanti saya bisa share. Oke. Tapi yang saya ingin fokuskan adalah the three component of our strategi itu. Satu, kita bilang brands with purpose akan grow. Artinya brand yang tidak hanya sekedar mencari untung, sekedar ingin dibeli masyarakat, tenar, itu bukan tujuannya. Brand itu harus punya purpose. Why does a brand purpose exist di society? Itu harus ada fungsi dari brand tersebut untuk society, untuk ekonomi, untuk harus ada. Dari lini apa Pak? Tujuan deh. Tujuan itu Si banyak. brand. Nah nanti ada saya akan I'll share di area yang mana tujuan terus ada di setiap brand itu gitu ya. I'll share. So brand will purpose grow. Companies will purpose last. Kita sudah 88 tahun di Indonesia. Wow. Kalau kita ingin tetap relevan di Indonesia, then we have to have our purpose yang contribute kepada society. Nanti saya bisa share juga. Oke. Dan yang terakhir, people with purpose will thrive. Nah, purpose dan people really sits at the heart of this strategy. Nah, ini yang membuat mungkin makin menambahkan kesamaan value dengan saya secara pribadi, secara personal ya. Adanya purpose yang relevan ini. Stakeholder kita adalah ya karyawan kita, ada konsumen, ada business partner. Semua adalah orang-orang yang kita ingin serve. Bahkan kita spesifik stakeholder kita itu termasuk planet loh. Jadi bukan Planet direksi aja stakeholders ya. Bukan yang hadir di RUPS aja ya. Planet is our stakeholder, society is our stakeholders. Shareholders cuma ada salah satunya aja gitu ya. So I think ini adalah dari sisi how we set a tone on start dengan value dan purpose why we exist in the first place. Dan kalau saya boleh di-scroll satu halaman setelah ini, coba. Ini adalah tadi to your question di area yang mana nih? Tiga area ini. Area ini di mana Unilever ingin contribute. Satu, we want to improve to our products, brands and services, improve the health of the planet. Oke. Ya, nomor satu. Yang kedua, we want to improve people's health, confidence and well-being. Yang terakhir, kita ingin contribute to a more fair and socially inclusive world. Ini adalah tiga pilar utama. Nah, I think saya diceritakan kasih solusi ketika diceritakan mengenai purpose, tujuannya kenapa this company is didirikan, kenapa you're here. Saya bilang, ini kalian kayaknya karyawan Unilever. Sama persis keselarasan ya. Persis ya. Keselarasan. Really. Dan if you go into detail, this is actually your vision which I know it gitu ya. Kita ingin help on climate action. Kita ingin regenerate nature. Kita ingin punya waste free world.
plastik dan kita produce so much plastic coaches. Iya. Produce so much plastic di Unilever, tapi komitmen kita ingin recoup the amount of plastic yang produce itu berbentuk dengan recycles lagi. Dan kita punya hard target loh. And this is not vision. Semua dari ini ada hard target, ada nama angka-angkanya tuh. 50%. 5%. We start with somewhere gitu ya. That's the 3 actions on improve health of the planet. Zero emission from all products and factories. Di semua lokasi pabrik dan kantor kita sudah zero waste to landfill. Yang benar Pak. Semua water di pabrik-pabrik kita is recycled, muter. Oh, selama ini kita tahu kan Muter semua. Dilempar aja. Limbah kemana-mana. Di kita sudah menghitung ya, sebetulnya emission kita itu terbanyak di mana? Yang terbanyak itu ternyata bukan di pabrik, dan kita pabrik sudah tight, sudah zero waste emission, tetapi dari cara produk kita ditransport dengan trucks yang banyak banget. Oh, di situ justru ya. Cara konsumen menggunakan air ketika menggunakan produk kita. Nah, environmental impact kita pilah-pilah. Oh, di situ. Dengan demikian, here's how we are going to use our trucks. Here how we going to make it more efficient. Waduh. Here's kita akan Dalam mengajari konsumen untuk menggunakan air yang lebih sedikit. Berarti edukasinya gimana? Bahkan agak susah ngedukasi merubah zona nyaman dan behavioristik para konsumen through our itu. brands. Karena itu tadi kan kembali brand with purpose grow. Oh. Nah, kita bilang Molto ya, lo tuh kan setelah dicuci dikasih Molto, ada yang bilang aduh susah banget nih. Softenernya itu kok kayaknya harus licinnya itu harus diulang-ulang, bisa. Kita edukasi. Molto fungsinya mewangikan dan hanya perlu sekali dibilas, sehingga ibu-ibu jangan menggunakan air berlebihan. Karena cukup sekali bilas itu sudah cukup. Something like that. Wish. Dan brand Molto, brand Rinso itu communicate that intent gitu. Communicate that intent dengan purpose-nya itu, sehingga dia create positive impact kepada society, kepada environment. Dan ini di internally memang dibahas sedalam ini. Ini bukan buat campaign. Bukan hanya dibahas, tapi ada KPI. Ini jadi penentu apakah seseorang itu perform atau enggak dari situ. Dari situ. Jadi semua brand gila, itu ada brand yang ada corporate KPI ya, ada OKR, Objective Key Results, ada financial. Lalu ada lagi namanya sustainable KPI untuk brand tersebut. Jadi kita cek berapa persen dari brand-brand kita yang sustainable living index-nya itu bagus. Terukur dari apakah kampanyenya itu touch mengenai salah satu pilar tadi. Kalau nggak ada yang inline sama kampanyenya, kena dan pelanggaran. Dan harus di improve the next year, harus ada statement of itu. Nggak main-main ini. CEO saya waktu itu namanya Global, yang Paul Polman. Salah satu brand kita ice cream, tanpa harus menyebut brandnya, di ice cream walls kita ada beberapa brand kan ya. Belum bisa keluar dengan purpose yang cepat berkali. Kalau purpose yang dia sampai begini, ini brand tak jual aja ya. Kalau dalam beberapa tahun kamu tidak bisa membuat purpose yang impactful kepada society atau environment, I'll sell you. Might as well gua jual aja, karena nggak align dengan company ini. Campaign. Sampai begitu, padahal itu brand yang sangat menguntungkan loh. Jadi matriksnya bukan cuma dari benar-benar profit, people planet itu benar-benar dijalani. Benar-benar jalan. Dan itu KPI. You have to have a brand which is purposeful, yang ke salah satu tadi nggak boleh hanya profit aja gitu. Karena kita meskipun brand tersebut profitable ya. Harus profitable, karena kita misalnya dia profit banget nih, menyumbang sekian revenue dari salah satu streaming kami buat ke perusahaan gitu, holding let's say. Artinya tetap aja kita jual tuh brandnya meskipun dia sangat kalau revenue. Dia nggak bisa purposeful dijual. Pasti akan begitu. Tapi kan dia sumbangsi terbesar untuk revenue misal. Tetap aja bisa dilihat hanya itu kan ada 3 pijakannya. Karena kita sustainable business akan berdasarkan dari how it is kembali gitu ya, kepada brand itu akan stay kalau dia relevan dengan sustainability. Gue cuma kebayang aja sih, kalau buat kawan-kawan yang menyimak nih ya, yang hari ini gitu ya, berapa banyak obrolan ini dibahas oleh kawan-kawan di organisasinya, gitu ya, bahwa ini semeticulous ini, sepenting ini, sedalam ini, gitu. Dan jangan-jangan kan ini cuman ya supaya orang kelihatan, supaya orang ngelihat kita rubber stamping or gitu. Kita ngejalanin ini, tapi ternyata enggak. Tapi yang menarik ya, Pak Willy, kalau boleh tanya yang kanan boleh deh. Yang paling kanan, yang inclusivity itu.
ini kayak apa ya? Ini Di awang-awang gitu ya, kayaknya, dan ini kayak wow gitu. Boleh dikisahkan nggak? Ini maksudnya gimana ya? Nah ini misalnya dari contributing kepada fairer social inclusive world, ini ada 3 pilar karena inclusive being the diverse and inclusion, raising the living standard of people of everyone, bukan hanya raising living standard of karyawan ya, itu alhamdulillah juga sih. Iya. Tapi yang maksud ini adalah Tinggi, society-nya ya, Iya. society-nya raising standardnya itu living standard itu raise, dan nanti saya kira future of work. Nah ini masing-masing komponen ini adalah contoh bagaimana juga di track dengan KPI. Jadi katakanlah diversity, accelerate diverse representation at all level leadership. Kami alhamdulillah coaches, direksi kita ada 12, 6 wanita, 6 laki-laki. Exactly, kita terus maintain terus ya, ada 48, ada 52, tapi selalu within the range of 50-50, and that happened in the last I think 6 tahunan. Ada bedanya nggak Pak Willy? Ini maaf ya, mumpung kepikiran ya sebelum lupa, antara yang lebih diverse dibandingkan dengan waktu predominantly mungkin kayak banyak organisasi. Contohnya di ruangan ini kan laki-laki nggak berguna semua isinya, betul ya? Gitu. Itu ada kualitas diskusinya, kualitas keputusannya, bedanya apa sih Pak? Itu sangat beda sekali. Saya dan mengalami sendiri. Kalau di level leadership laki perempuan kan obviously menjadi sama karena they get there dengan inteleknya gitu ya. Tapi I'm going to make an example of the lower level of the company gitu ya. Jadi saya di bagian sales Unilever itu pergi ke pasar-pasar. Lulus dari universitas bagus-bagus di Indonesia, pergi ke pasar-pasar gitu ya. Tetapi di masa lalu itu 10 tahun yang lalu itu laki-laki semua, itu 90%, 95% itu laki-laki. Kita mulai menggunakan diverse terminologi ini untuk mewajibkan kamu harus punya perempuan di tim kamu. Saya ingat betul saya merekrut lulusan ITS Surabaya, perempuan fresh graduate ITS, kita rekrut sebagai orang sales. Saya kirimkan ke Padang, team of 12 asisten sales manager di Padang, 12 orang laki-laki semua, dimasukkan satu perempuan. Kita khawatir, ragu, tapi we believe bahwa ini akan positif bagi semua orang dan lain dengan purpose. You know what, that team itu 6 bulan kemudian, setahun kemudian saya ketemu, they shared di laki-laki yang nakal-nakal ini. They share how having 1 female, having 2 female in the team itu really mengubah behavior, attitude, point of view of things, point of view of consumer really lebih rich. Dan juga lebih apa ya, lebih touchy, tenggang rasa, lebih respectful towards each other gitu ya. Even sesama laki-laki itu menjadi lebih respectful, lebih gentle karena ada kehadiran perempuan. di situ. Iya. So that creates a lot of positivity. Figur perempuan ada di situ, artinya dengan kita menghormati dan memuliakan dia, sehingga laki-laki sama laki-laki lo mau ngapa-ngapain aja malah sungkan. Dalam tanda Ngomongnya putih lebih ya. tertata. Dan betul. Karena sekarang ini kan udah ada team member yang perempuan, jadi kerasa banget efeknya. Iya. Kerasa. So the positive impact itu at the even lowest level itu sangat terasa. Nah kami tentu at direksi yang 50% juga mengapresiasi satu sama lain dengan ajang wanita itu. All decision I think clearly lebih. Tapi I'm not going to speak about the feeling. I think you should go the Fortune 500 yang mempunyai gender balance di level direksinya perform much better compared to perusahaan yang enggak. Itu fakta kalau itu sih. Tentunya perlu dimaknai bahwa tidak sekedar menempatkan lebih banyak perempuan, tapi perempuan yang juga relevan, yang juga berkualitas. Pasti, gitu ya. Namun struggle untuk mengenali itu sebagai satu kebutuhan itu juga menurut saya ada di Indonesia ya strateginya. Bukan wow gitu pilihan untuk ini sulit loh. Sulit loh. Karena akan berhadapan dengan klise apa yang di apa sih cara pandang masyarakat yang mengatakan bahwa ini gimana sih begitu, perusahaan gitu. sih Kenapa gitu sih kok jadi banyakan banget perempuannya gitu atau yang kayak gitu-gitu tuh. Nah itu tuh ada sangat banyak sekali guardrail yang selalu kita ingatkan gitu ya. Karena itu tim saya di marketing itu 75% perempuan. Jadi kita nggak blindly ingin semua perempuan. Di tim yang kebanyakan perempuan kita ingat ya, kalau ada 2 orang karyawan yang ingin masuk, calon karyawan laki perempuan sama-sama baiknya, what are your options gitu ya.
as much as possible having a balance itu Lebih lebih baik bagi kami. Oke. Bukan hanya blindly perempuan, nggak begitu, tapi balance is always better. Karena itu kalau kebanyakan perempuan, Adalah ya ada laki-laki, ya laki-laki tambah dong Iya. kuotanya gitu. Iya, Jadi iya. kita balance is always better, bukan hanya ke salah satu. Gitu. Ya, oke. dan itu pengaruh besar ternyata sama kinerja ya Der ya. Iya. Ngebayang ya. Ya artinya berubah juga ke kerana kultur. Ya kan Berubahnya kemana-mana. kemana-mana. Iya. Kemana-mana. Policy HR berubah banyak sekali. Sampai ke Misalnya sales gitu. sampai kemana-mana itu. Oh. Sampai ke Ini yang paling klise ya Pak ya. Oh. Mempekerjakan perempuan repot karena kan mereka ada Suami. datang bulan, suami. Ah. Itu gimana Unilever menjawab itu? Nah, ini bahkan kita tuh di train bukan hanya perempuan, tetapi juga aware kepada being inklusif ya, inklusif, dan kita jelas tuh, we want to be more inclusive and fairer, create a more fair world gitu ya, inklusif. Inklusif ini yang paling bawah itu dibilang increase representation of diverse groups in our advertising, salah satunya. Increase accelerate diverse representation at all level. Jadi kita itu ketika saya membuat kebijakan HR, saya membaca dan diajarkan untuk Willy stop dulu dan mundur selangkah dan pikirkan bersama tim, apakah policy yang kamu buat ini sudah memikirkan grup-grup yang minoritas. Minoritas dalam segi apa nih? Minoritas dalam segi statistik di konsumer kamu, di karyawan. Kalau untuk policy mengenai karyawan gitu. Iya. Apakah kamu policy ini sudah men-tackle mengenai orang-orang yang punya disabilities? Apakah tetap relevan dengan orang-orang yang di bagian Indonesia Timur yang tidak banyak mendapatkan kesempatan gitu ya. Pun di our brands juga ketika launching ditanya, ini bisa men-tackle grup-grup yang tidak terrepresentasikan nggak di ekonomi kita? Ternyata Harus bisa menjawab itu gitu Mas. The point adalah ketika kita melakukan suatu inisiatif, please pause and reflect. Dan reflect bahwa your decisions will be inclusive gitu sih. Jadi saya diajarin, Willy, kalau kamu punya kebijakan, apakah kamu sudah berpikir kalau ada karyawan yang mempunyai keterbatasan pendengaran, kebijakan ini akan tetap relevan enggak gitu. Padahal belum ada kebutuhan saat ini gitu. Iya, jadi diajarin untuk refleks seperti itu. Jadi kalau di Artinya apa coba ya? apa? Kita kan kerap mengumandangkan cuan ya. Cuannya Unilever kan kita nggak usah ngomongin lah ya. Oh iyalah. Tapi justru menariknya cuannya itu muncul karena nggak cuma ngomongin cuan. Sisi Ada lainnya nggak sih? nggak nampak. Asik, ada nggak sih? Iya. Kan gini, pada saat kita mempunyai fokus yang berlebihan kepada metrik tunggal yaitu profit, nggak dapat. Ataupun kalau dapat nggak sustain. Sementara ini contoh, siapa sih yang nggak kenal Unilever udah berapa lama dan besarannya berapa? 40 triliun sekarang mestinya. Iya. Sekitar segitu kan? 43 Ya triliun. revenue-nya 40 triliun man. Ya kan? Dan mereka nggak ngomongin single metric. Ya, Mereka ngomongin holistik. Iya. Jadi artinya apa? Ya kalau gitu kita sebenarnya dari sekarang mestinya melatih diri untuk juga fokus ke hal-hal lain gitu, yang hal-hal yang selama ini udahlah nanti aja. Betul. Jangan-jangan itu yang justru kita juga perlu bahas sekarang. Nah boleh. Iya kan? Itu yang menurut gua mestinya buat kawan-kawan yang memulai usaha sejak awal sudah mulai mendiskusikan hal-hal yang kayaknya nggak penting, kayak dampak kepada lingkungan. Gimana gue bisa dapet cuan kalau gue mikirin dampak kepada lingkungan? Betul. Iya kan? Tapi pada saat memikirkan itu, yang didapat itu bukan orang yang butuh produk, tapi yang percaya produk ini gitu. Iya. Yang believe gitu, yang lo bilang. Ya akhirnya kita secara nggak sadar melatih, mengelevasi, meningkatkan kesadaran society masuk juga. I think what you're doing di UMKM SMEs Coach Rene dengan membantu mereka perusahaan kecil-kecil itu, I think you're right bahwa start dengan service atau impact kepada society apa yang akan ditimbulkan kalau saya bikin startup ini gitu. Betul. Jadi nggak mikirin bedanya jangan ada lo mikirin nggak ada lo apa gitu. Profit. Jangan profit itu will come. Don't worry, profit will come and have to come gitu. Karena kan kita performance culture, it has to come, karena kalau kita mau sedekah lebih banyak harus jadi orang kaya dong. Iya. Cuma kadang gitu Pak, kalau misalnya nggak tujuannya omset atau revenue, cash flow gimana? Nggak punya cash berantakan. Nah itu kan dikejar sama UMKM tuh yang penting duit dulu nih. Iya. Itu gimana tuh Pak mindsetnya? Nah, I think menurut saya dua-duanya harus berjalan selaras dan bersamaan. Okay. Bukan berarti pokoknya kita nggak apa-apa rugi dulu asal ini. I don't think that should be
di insert juga gitu ya. Yeah. The intent adalah we have to start with the purpose, why do we want to exist, dan kebaikan apa yang akan timbul dari perbuatan yang kita lakukan dengan membentuk startup ini misalnya gitu ya, like what you always do dengan SMB. Okay. Tapi kemudian, and how can we make sure that the longevity of this company itu sustain dengan bisnis yang growing gitu, dengan modal yang kita miliki. Tapi frame-nya itu the business will thrive kalau kita fokus dengan berbuat kebaikan gitu. Pertanyaan mungkin yang kaitan kita kan, viewers kita banyak kan UMKM atau remah-remah momogi ya, di korporasi BUMN atau di MNC atau manajemen di mana-mana trainee gitu ya. Apa sih yang bisa didapat dari Unilever gitu, Pak Willy, terkait hal-hal ini, atau apakah ada pelatihan tertentu yang ditawarkan Unilever secara berkala gitu ya, atau mungkin ada peluang untuk berpartner, ya itu ada nggak sih yang kayak gitu-gitu tuh? Tentu sangat ada. Jadi kalau Unilever itu impact kepada the peranan of purpose of Unilever tadi di 3 hal, kepada society, kepada environment, kepada being inclusive, itu sudah dijelaskan secara langsung. Nah, kita juga memfokuskan so what dari being contributing kepada fairer world itu apa implikasinya. Kita ingin bekerja dengan para wanita-wanita untuk empower women. Kita memberikan banyak pelatihan itu kepada wanita-wanita. Itu sebagai karyawan atau pelatihan bentuk lain? Lain, tapi kita melakukan itu melalui brands. Jadi kita tuh bukan melalui CSR ya. Jadi bukan pakai budget CSR. Bukan, nggak ada. Cuma dari brandsnya sudah disuntik campaign itu. Jadi misalnya ya, karena itu kenapa kita mewajibkan tiap brand punya purpose. Jadi kita tuh nggak ada budget CSR. Nyumbang ke sini dan go away. Nyumbang ke sini. No, we have to be there present and create impact. Karena itu kita percaya kontribusi itu bukan budget donasi, bukan. Yeah. Tapi kalau Sunlight ingin membuat empowerment terhadap female melalui Sunlight, so what do you do? Dia meng-create banyak program sehingga ternyata penjaga-penjaga toko-toko, warung-warung itu kebanyakan ibu-ibu. Yeah. Mereka punya keinginan untuk literate di digital dan mempunyai financial acumen. Diberikanlah pelatihan-pelatihan. Jadi itu melalui brand-brand. Kalau Sunlight ngobrol ya, ingin empowering women, apa? Maka kebutuhan ibu-ibu penjaga toko di-cater dengan diberikan pelatihan mengenai women empowerment, financials dan lain-lain. Jadi through our brands. Iya, lewat situ tuh, turunnya lewat situ. Jadi edukasinya kadang kalau dikasih sesuatu yang bukan lewat brand itu biasa udah nolak tuh. Biasanya yang saya dapat ya, misalnya dari segi ya makanya lu belajar, makanya lu begini gitu kan. Tapi kendaraannya lewat brand, produk lah apapun itu biasanya lebih masuk tuh Pak. Nah itu apakah memang itu strategi dari itu really strategi Unilever, kecuali pada saat-saat yang force major gitu ya, COVID misalnya, force major, and really this is the ask of the hour, maka kita decide Unilever akan menjadi perusahaan pertama yang menawarkan membantu menyediakan chiller untuk vaksin, karena saat itu nggak ada chiller untuk vaksin. Kita bekerja dengan pemerintah, we donated sekitar I don't need to mention numbers. Tapi it's okay. Kita baru pada saat itu kita mendonasikan bekerja dengan pemerintah because we think that's right for the country. Tapi itu bukan filosofi yang sebetulnya biasa, karena yang filosofi biasa itu you have to go with brands, work with the brands. Dan brand percaya kalau saya terus melakukan kebaikan ini, brand akan grow. Dengan demikian, brand akan grow, otomatis perusahaan grow dengan sendirinya. Iya, gitu kan. Bener. Tanpa itu jadi nggak sustainable gitu inisiatif ini. Gitu. Dan kalau ditarik di strategi marketing nih Pak, izin ya Pak ya, itu sebenarnya juga cocok. Bukan berarti kita mindsetnya tuh ya udah kita nempel-nempel narasi ini aja biar mengelabui ke konsumen, jadinya konsumen jadinya luluh, keren banget ya brandnya. Tapi memang kalau ditarik ke ranah marketing, masuknya tuh tepat dibutuhkan dan create impact gitu. Ketimbang sebuah brand cuma bilangnya ini produk ini bermanfaatnya, produk ini harum, manis, teriak feature, begitu ya? apa? Feature. Aja, tapi nggak merepresentasikan values. Itu. Jadi ada strategi loh ini buat brand-brand di luaran sana loh. Jadi Unilever itu kan logonya you gitu ya. Kita bilang ke setiap brand manager, every you must. Jadi ada tagline, every you does you good. Jadi setiap ada packaging yang ada brand Unilevernya harus bisa membuat kebaikan. Jadi every you does you good. Jadi orang yang beli itu, kalau saya beli produk Unilever,
insya Allah plastiknya akan di-recycle lagi, akan memberi dampak lingkungan yang lebih positif. Jadi ada orang yang itu diuntungkan. diwajibkan brand manager tuh Iya. start dengan itu gitu. Jadi Oke. creating positive impact. So I think itu ya jadi Dahsyat. menjawab ya Coach Rene mengenai Jawab. pertanyaan pertama, kok di MNC itu apa sih perannya MNC? I think perannya itu kalau saya rasakan di Unilever adalah real impact yang harus dirasakan oleh orang yang Dan memakai sampai ke kami, bumi. gitu. Dan Peduli sama bumi kedisiplinan- kita. Kedisiplinan untuk terus memikirkan ini, nggak dibatasi oleh ruang dan waktu yang terlalu pendek gitu kan. Kayak ya kita pernah ngobrolin soal berapa lama jadi direktur di BUMN gitu kan, Iya. compare ke Yang luar. iya kan gitu kan, itu kita pernah ngobrolin gitu. Dan durasi ini, ketenangan ini saya ngelihat dari, kalau saya cuma melihat ya, kawan-kawan pernah lihat beberapa CV di tamu-tamu kita juga, beliau ada di satu tempat, bertahan di tempat itu bukan karena terpaksa, bukan karena nggak ada tawaran, tapi beliau memilih untuk ada di sini Iya. karena ada alignment antara aspirasi dengan misi organisasi. Artinya apa? Beliau bekerja dengan tenang, asumsi saya, ya kan, dan menenangkan. Tenangnya ini menenangkan yang ada di sini. Tentunya nggak semuanya akan jadi direktur, karena posisi direktur C-level tadi ada 12 kalau nggak salah. Iya. Sementara yang di bawahnya banyak. Tapi kan ada yang punya aspirasi beda. Selama aspirasinya lain, posisi apapun itu menurut saya sah-sah aja Iya. gitu, dijalankan aja. Yang jadi pertanyaan mungkin Pak Willy pasti kan juga mengobservasi kawan-kawan kita yang ada di berbagai bidang gitu ya. Secara spesifik mungkin yang sebenarnya punya, kalau saya melihat BUMN dan BUMD itu keberadaannya adalah menuntaskan misi Republik. Ya. Misi Republik itu adalah nomor 1, memakmurkan masyarakat Indonesia dan memberikan keadilan sosial. Ini kan sebenarnya setara dengan value ini. Betul. Ya. Maaf ya. Betul. Dan itu cakupannya jauh lebih luas gitu. Bahkan terkadang gini, kalau di perusahaan Indonesia, ya saya nyebutnya biar aman oknum lah. Mungkin oknum-oknum mereka-mereka yang teriak-teriak, gue lebih peduli, gue merah putih apa segala macam. Tapi ternyata kalau ditarik lagi ke sini, ada loh satu perusahaan multinasional yang ternyata nggak cuma sekedar memerdekakan kota tersebut atau mungkin wilayah tersebut, bahkan bumi Iya. sampai berarti kan lebih dari Indonesia. Iya. Itulah maksudnya tadi kan dengan recycle program dan lain sebagainya. Tanpa bermaksud menjadikan Pak Willy jadi kayak ngajarin mesti gimana sih. Yeah. Tapi pengen dapat insight dong Pak Willy. Kalau izin ya, Pak Willy misalnya gantiin Erick Thohir gitu misalnya ya. Misalnya Dia janji nggak masuk ke ranah ini. Misalnya. Padahal pas briefing, Misal, beliau yang bilang kita jangan nyerempet-nyerempet ya. Jangan. Misalnya. Ya kita cek aja mana akhlaknya yang lebih. Oke, dihapus ya. Dihapus. Nih di refresh yang ini ya, di refresh. Kalau Pak Willy diserahi amanah untuk mengadvise, kasih clue deh, baiknya gimana sih buat kawan-kawan yang durasinya pendek-pendek, tapi punya misi untuk menuntaskan, misinya adalah menuntaskan misi Republik gitu. Ya misalnya dapat kesempatan, tadi kan ngomongin recycle. Ya. Misalnya nge-recycle menteri yang sebelumnya. Katakanlah kalau ini Apaan? Enggak, maksudnya kalau at higher level bisa Ya, jadi di high level. gitu. Ya. Tapi Coba, gimana? gimana? Cuma akan 2-3 tahun di situ gitu. What to do gitu ya. Jadi that's a great question coach. Jadi kalau orang tersebut mungkin bertanya kepada saya, then of course I would start dengan frame of reference bahwa budaya atau culture itu susah diubah. Tapi juga ada research yang bilang cara paling mudah untuk mengubah culture ganti Dengan? pemimpin. Ganti pemimpin Iya, apanya betul. nih? Ganti pemimpin yang akan datang dengan culture yang baru gitu. Oh, Jadi selection leader yang paling penting. Jadi kalau misalnya budaya di dalam perusahaan tersebut ingin kita ubah dan susah banget, udah komunikasi bertahun-tahun tetap begitu aja budayanya. Ganti leader. Ya ganti leader yang akan datang memaksakan mungkin culture yang baru. Jadi leader yang datang itu harus datang dengan misi. Siapapun yang menunjuk leader itu misinya harus jelas. The reason kamu ada di situ, ini culture yang harus kamu bawa di perusahaan itu. Oh. Jadi harus Sekarang susulannya maaf ya Pak. Gimana menakar seseorang ini mempunyai misi yang dibutuhkan untuk Republik ini, Iya. bukan mempunyai misi untuk dirinya saja. Ada cara nggak? Ya itu memang harus mengetahui secara lebih level personal gitu ya coach ya. Tapi I think Rekam jejak tuh menunjukkan. rekam jejak harus menunjukkan dan juga
semua orang akan say the same thing about this person, terutama di satu elemen yang paling penting mungkin dari value Unilever yang namanya integrity. Oh, dikedepankan itu ya? Jadi kalau ada Dikedepankan satu, ada misalnya gini ya, ini kasih skenario ya, Rene mau diajukan. Ya, alhamdulillah. Misalnya, Disebutkan aja bismillahnya gitu. disebutkan aja di Misalnya. Bismillahnya begitu. Misalnya, Mm-mm. bukan Bismillah misalnya, tapi terus Derry bilang gini, enggak, dia pernah ngadalin gue, dikasih solusi, dan itu harusnya saya nggak diajukan lagi dong. Tapi kan rekam jejak itu kan long time and consistent gitu kan. Heeh. Bukan hanya satu orang memberikan. Kalau ada satu orang kemudian itu kan artinya udah ada red flag satu. Ya, gitu kan. red flag satu. Karena Tapi Denny- kan subjektif. Iya, tapi kan memang beliau kan katanya orang-orang ada kesamaan. Salah satu tadi saya ngambilnya dari yang Pak Willy sampaikan. Oke. Gimana sih milih orang? Salah satunya adalah dengan melihat orang-orang yang pernah kerja dengan dia, Iya. dan semua orang itu mengatakan bahwa he is a person of integrity. Oke. Dia nggak pernah ngadalin, nggak punya opini beda, nggak sepakat, nggak masalah. Mm-mm. Tapi dia nggak pernah menipu atau bohongin Ya. atau bawa kabur duit gitu. Nah kalau ada satu yang mengatakan gitu, apakah ini cukup untuk I jangan think- dilanjutkan atau gimana? I think my own view adalah mengenai integrity ini harus tested through consistency, through test of time gitu, bukan hanya Iya, sekali. benar. Jadi kalau menurut saya kalau sekali bilang oh dia integrity bagus banget, nggak berlaku. Atau sekali orang bilang dia tuh nggak jujur, menurut saya juga nggak berlaku. It has to be consistently tested. Terus berapa through lama time, harus mengukur through itu? times. Berapa lama? Mungkin istilahnya fokus group discussionnya berapa lama deh? Misalnya, masa ketahuannya bahwa ini orang nih nggak kok udah tervalidasi dia tidak begini gitu. Tapi kelihatan dari teman-temannya sih. Ini jawaban gue ya. Oh, Dia berarti bergaulnya sama siapa? itu kan dia seperti yang ngomonginnya apa? seperti yang Islam sampaikan lewat Rasulullah SAW kan mengatakan kalau pengen tahu orang ini belajar dari mana apa segala Iya. macam, dia tuh mainnya Lihat sama kawannya. siapa. Siapa? Ya. Kalau saya bisa mengatakan saya Willy Silent gitu ya, karena kita punya value yang sama, ya artinya value yang diyakini oleh Pak Willy juga saya yakini gitu. Kita ya, kan, most likely begitu ya. kan kita kan adalah orang-orang di sekitar kita. Gitu. Wah, hati-hati makanya lu Karena berteman kan- sama siapa? Katanya kan birds of feather flocks together gitu kan Exactly, ya. Jadi kayak biasanya orang baik itu kumpulnya dengan orang baik juga. Bukan saya dekat-dekat terus sama Alhamdulillah. Iya, amin ya tapi Allah. memang begitu. Keukurnya minimal dari dia main sama siapa, dia ngobrol sama siapa. Betul. Ketahuannya di situ. Salah satu apa ya? Mungkin starting di pertama kalinya ketika mengukur orang ini kira-kira baik apa enggak ya? Ya ketimbang mungkin bisa jadi kelihatannya mungkin dia menceloknya sama siapa apa segala macam, tapi giliran dia pencitraan kan nggak bisa dibohongin juga. Ya. Alah bisa aja lo. Gue tahu kok lo mainnya sama siapa. Nah kan gue ukurnya dari situ. Pak Willy gimana? Ini pertanyaan terakhir dari saya gitu ya. Gimana mengelola apa ya? Networknya Pak Willy gitu, pertemanan itu tadi gitu ya. Apa sih parameternya gitu, dan kan saya yakin temennya Pak Willy nggak cuma di Unilever semua, walaupun banyak yang Unilever gitu. Iya. Tapi gimana menata pertemanan? Ini tips buat kita semua sih ya. Ya, I think ada fungsi-fungsi pertemanan yang serve fungsi yang berbeda-beda begitu ya. Dan kita gravitate towards fungsi-fungsi tersebut. Jadi misalnya kalau saya pertemanan mengenai orang-orang yang digital, saya hanya berteman, bukan hanya berteman, saya berkelompok dengan orang-orang ini karena saya ingin belajar bagaimana sih digital ini bekerja di Indonesia atau di dunia saat ini gitu ya. Dan saya fokus ke pengalaman itu aja yang saya ingin cari begitu ya. Tapi juga ada pertemanan yang agak religi sedikit mungkin gitu, ada bisnis sedikit. Jadi ada beberapa kelompok teman gitu kalau menurut saya, kelompok teman. Tapi each pertemanan tersebut serves me different purpose gitu. Serves me different purpose. Ketika saya ada event di ICE kemarin di ini, saya ajak si orang yang sudah mungkin 6 tahun gak ketemu, udah langsung oke, kita pergi bareng gitu ya. Jadi kelompok-kelompok pertemanan serve different purpose of my life, dan itu complement each other. Bukan berarti saya Cuman mau main sama orang ini. digital, nggak mau gitu. Ada purpose, karena satu kelompok ini akan nggak bisa men-serve all the purpose of what I wish. Saya juga tiba-tiba saya suka mobil tua-tua, saya suka di rumah punya VW Kodok, maaf. Oke. Ada klub VW Kodok, ya itu kan campur.
Masa saya akan memilih hanya mau berteman dengan pemilik Vowai Kodok berusia sekian, beragama ini? Yang enggak dong. Tapi kita be together karena kita punya kesukaan yang sama. Tetapi within that pertemanan itu menurut saya orang-orang harusnya mengatakan hal yang sama mengenai si Willy dimanapun. Jadi topeng dan topinya sama. Bukan berarti lo masuk dalam satu komunal atau golongan tertentu macam-macam tuh, komunitas ini, tapi kadang begitu masuk di komunitas ini kadang awalnya mukanya satu, Pak. Ya. Tapi tiba-tiba kok keluar mukanya. Pas berangkat gak ikutan. Siapa di sini yang merasa muka dua? Coach kasih solusi.